Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kayaknya Oda Sensei akhir-akhir ini suka banget ya mempermainkan adrenalin fans One Piece. Beberapa chapter terbaru akhir-akhir ini beliau suka banget memberi kejutan yang luar biasa. Bahkan di chapter 984 ini lagi-lagi beliau memberi kejutan yang bikin mangap. Oh, ngono loh. Aduh. Top lah emang Oda Sensei. Oke dah, tanpa perlu banyak basa-basi lagi ge, yuk langsung mawon menuju ke konten paling ngaret ini. Let's go! Chapter 984, Kitab Suciku. Cover judul masih menceritakan cover story BG, Chiffon, dan Lola, melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya ya, di mana mereka semua dipertemukan dengan Pon dan para Tontata Pirates. Di chapter ini, Pon menangis terseduh-seduh karena mimpinya bertahun-tahun ingin bertemu dengan anak kandungnya akhirnya terkabul, walau di cover story ini nampilin ketidakpercayaan Lola dan Chiffon kalau Pon adalah ayah kandung mereka. Ya wajar lah, mungkin karena ketampanan dan ukuran tubuh Pon yang proporsional menjadikan kedua wanita cantik ini kaget melihat ayah mereka sendiri. Cerita kali ini dimulai dengan menampilkan Pegwan yang sudah siuman dari pingsannya. Kini dia berusaha membangunkan Ulti. Kelihatan di sini ya guys, Pegwan begitu khawatir pada Ulti sampai-sampai dirinya memerintahkan Kroco-Kroco Kaido untuk segera memanggil tim medis untuk memeriksa keadaan Ulti. Mimin jadi makin penasaran, hubungan mereka sebenarnya kakak beradik beneran atau hanya sebagai status Pegwan menghormati Ulti? Semoga Oda Sensei segera membongkarnya ya. Anyway, di momen ini pula kita jadi mengerti kalau Luffy udah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terbukti dari pukulan Gear 3-nya saja mampu membuat Pegwan di mode Zuan-nya kesakitan. Bahkan rasa sakitnya menurut Pegwan-nya yang kena pukulan Gear 3 secara langsung di area sekitar dagunya membuat tulang rahangnya sedikit bergetar. Nice job Bakasenjo. And next, kini tim medis sudah datang merawat Ulti ya. Syukurlah gak berlangsung lama Nenggelis ini terbangun. Cuma saat bangun bukannya berterima kasih pada tim medis yang merawatnya, Ulti malah langsung nempel kayak perangko memeluk Pegwan. Ya manja-manja gitulah, pengen disayang sepertinya. Si Pegwan agak jengkel sih, cuma mau gimana lagi. Pegwan hanya bisa berargumen saja tanpa tindakan. Bahasa kerennya talk mas do less. Bener gak sih? Entahlah. Untung meluknya Ulti gak lama guys, karena nih cewek langsung kepikiran sama Yamato yang berani-beraninya menghajarnya hingga pingsan. Membuatnya lumayan terluka parah. Menariknya lagi, mengajarnya pakai jurus milik Kaido Thunder Bagua pula, yang menurut Ulti gak pantas jurus tadi disebut Thunder Bagua, pantasnya Blunder Bagua. Inilah yang jadi alasan utama kenapa Ulti sangat marah pada Yamato. Ulti di sini di satu sisi sangat ceplos-ceplos terhadap Kaido kan guys, tapi dia juga punya sisi sangat menghormati Kaido. Wow, keren dah pokoknya. Oh ya, di sini juga kita jadi sedikit mengerti tentang dasar kekuatan buah iblis jenis dinosaurus itu punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Terbukti dari Pegwan dan Ulti yang bisa siuman dengan sangat cepat. Bahkan bisa langsung bergerak seperti sedia kala seperti gak terjadi apa-apa pada tubuh mereka. Kini saja mereka berdua sedang dalam posisi mengejar Luffy dan Yamato. Next, kita pindah tempat sekarang ya. Gak jauh dari tempat keberadaan Pegwan dan Ulti. Masih di kastil Kaido ya. Luffy dan Yamato sedang bertarung. Terlihat jelas Luffy menggunakan Gear Second plus Gear 3 untuk menghadapi Yamato. Sebelum Mimin lanjut, pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa di chapter ini Luffy dan Yamato bertarung, padahal di chapter sebelumnya Yamato gak ada niat untuk melukai Luffy. Bahkan Luffy di chapter sebelumnya juga merasakan kalau Yamato gak ada niatan untuk melawan Luffy. Kok bisa mereka di sini bertarung? Jawabannya sebenarnya sederhana guys. Melihat panel terakhir yang ada di chapter sebelumnya, saat Yamato bilang kalau dia anak Kaido ya, Luffy pastinya langsung kaget dan seketika langsung dalam mode perlawanan. Karena insting Luffy merasa terancam dibawa oleh anak Kaido, makanya di chapter terbaru ini Luffy bersikeras melawan Yamato dan gak peduli akan ajakan Yamato yang ingin berbicara empat mata dengannya. Ya you know lah, insting Luffy sangat keberatan mendengarkan ocehan anak dari musuh yang akan dihabisinya di Wano ini. Menurut Luffy, kalau Yamato ingin mengajaknya bicara, Luffy memberikannya waktu 5 detik untuk bicara saat ini juga. Cuma bagi Yamato, 5 detik mana cukup. Mr. K saja ngoceh kayak gini ya, mustahil 5 detik selesai. Kalaupun bisa, pasti banyak yang bilang, durasinya kurang lama min. Oke, cukup bercandanya ya. Back to topic.
Kengeyelan dan keseriusan Luffy pun dibuktikan dengan memberi perlawanan yang lumayan seru melawan Yamato ini. Sampai-sampai membuat para kroco-kroco Beast Pirates mustahil untuk mendekati pertarungan Luffy dan Yamato yang penuh dengan efek-efek kocar-kacir. Tempat bertarung mereka berdua saja kelihatan hancur. Lalu di momen klimaks pertarungan mereka ya, membuat kehancuran total yang menyebabkan ledakan besar. Usai ledakan, anehnya Luffy dan Yamato gak ada. Mereka menghilang lah. Padahal Pegwan udah sampai di tempat mereka bertarung. Kemanakah Luffy dan Yamato sekarang? Sebelum lanjut mencari tahu di mana Luffy dan Yamato berada, kita pindah dulu ke posisi Shogun paling ganteng Kurozumi Orochi yang sedang memberi pengumuman pada seluruh bawahannya dan bawahan Kaido yang ada di tempat pertunjukan utama Kastil Kaido. Orochi memberitahu kalau hari ini dia menemukan anak dari Kozuki Oden yang telah lama hilang, 20 tahun melintasi waktu. Kini, karena Orochi telah menemukan anak Oden yang bernama Momonosuke ya, Shogun ganteng ini gak sabar ingin mengeksekusi anak dari Toki dan Oden ini. Orochi juga gak sabar memikirkan eksekusi paling cocok untuk bocah cilik yang telah menghantuinya selama puluhan tahun ini pantasnya dibuat koit seperti apa. Dibunuh dengan ditusuk pedang, dibedil dengan pistol, atau harus dimasak dengan minyak mendidih layaknya mendiang ayahnya. Dengan penuh kebahagiaan ya, Orochi berapi-api dalam mengungkapkan keberadaan Momonosuke yang akan dieksekusinya. Sementara itu di dekat sini ternyata ada Jinbe dan Nico Robin yang berhasil berbaur dengan Beast Pirates. Mereka berdua sukses menyusup di kerumunan yang penuh dengan musuh ini. Akting keduanya pun sangat brilian. Cuma tetap saja ya, Nico Robin yang melihat Momo sedang tersiksa diikat di tiang eksekusi dan akan segera dieksekusi oleh Orochi merasa gak tega dan gak mau hanya berdiam diri saja. Robin sangat ingin menolong Momo. Untung ya ada Jinbe di sini yang dengan bijak menasihati Nico Robin untuk jangan sampai bertindak gegabah. Tunggu semuanya berjalan sesuai rencana dulu sambil mengawasi aba-aba dari para samurai Wano. Yang ternyata kini beberapa samurai juga sudah berbaur sempurna dengan para anggota Beast Pirates menunggu momen yang tepat untuk balas dendam. Walau mereka, para samurai sadar betul nyawa Momo bisa dalam bahaya besar jika mereka gak segera ambil tindakan. Tapi tetap saja ya, para samurai ini tetap menunggu momen. Menyimpan ego mereka terlebih dahulu dalam menyelamatkan tuan mereka Momonosuke. Kakek Hyogoro saja ya sampai menahan amarahnya. Berat memang, tapi belum saatnya untuk memulai pemberontakan. Jadi mereka harus tetap bersabar. Lagian, kalau sekarang memulai pemberontakan ya, harapan untuk membebaskan negeri Wano dari kesengsaraan tirani Orochi bakal lenyap seketika. Kenapa bisa begitu? Well guys, itu karena saat ini di sekitar Momo gak hanya Orochi ya, melainkan ada ketua ninja Oniwa Bansu juga yaitu Fukurokuju. Tapi yang jadi bahaya besar sih bukan mereka berdua, melainkan adanya Hyakuju no Kaido ditemani 3 All-Star, Jack, Queen, dan King yang berdiri tepat di depan Momonosuke. So bisa bayangkan kan, jika Nico Robin dan para samurai Wano yang sedang berbaur di sini memulai pemberontakan tanpa menunggu momen, resiko kalah adalah 1000%. Next, kita pindah lagi ke tempat Lau dan sisa Akazaya yang tersisa dari misi yang ikut di kapal selam milik Lau. Mereka di sini sudah mau sampai ke bagian belakang Pulau Onigashima. Cuma kapal selam Polar Tank gak bisa terlalu mendekat di pulau ini karena derasnya ombak yang mengalir akan sangat sulit melabuhkan Polar Tank agar para penumpang yang ada di dalam kapal selam unik ini ya bisa mendarat dengan selamat. Tapi kita tahu sendiri kan, Lau ikut dalam kapal selam ini. Jadi masalah seperti ini adalah masalah yang sangat simpel diatasi. Dengan kemampuan buah iblis OP-OP Nomi memanfaatkan teknik room miliknya dengan cara melempar kerikil menuju daratan Pulau Onigashima, Lau beserta semua Akazaya ya ditemani Beppo, Shachi, dan Penguin sukses pindah tempat dengan kerikil yang dilempar Lau. Kini para Akazaya bersama Lau sukses mendarat di jalur belakang Pulau Onigashima yang punya 2 jalan masuk. Jalan masuk yang paling atas langsung menuju ke tempat Kaido. Tinggal menjalankan rencana sesuai dengan alur yang dipersiapkan oleh Lau sih. Anyway, di momen ini pula para Akazaya dan Lau kedatangan tamu tak terduga, yaitu Marco, Nekomamushi, dan Izo. Untuk pertama kalinya, Mimin bisa melihat sosok gagah dan cantik tercampur dengan sempurna di serial Legend ini. Tentu, pertemuan ini membuat Kiku menangis sejadi-jadinya karena setelah bertahun-tahun lamanya kakak beradik ini dipertemukan kembali. Yang jelas kini semua aliansi udah klop ya, baik data dan realnya. Tapi ini belum ditambah kejutan yang nantinya akan diperlihatkan Oda Sensei sih. Loh Min, kok ada kejutan? Mimin jamin ada kok. Karena porsi semua orang yang ada di Wano Kuni ini ya masih belum bisa dibilang megah untuk sebuah perang besar yang akan segera terjadi.
Harus ada kejutan karakter lain lagi untuk mengisi kemegahan storyline nantinya. Misalnya di momen pertemuan Izo dan Kiku ini ya, Marco kan memberitahu pada kita juga kan, kalau saat dirinya membawa Izo dan Nekomamushi, Marco melihat di sekitar lautan Onigashima ya ada bayangan aneh. Makanya Marco memutuskan ingin mengecek sendiri bayangan apa sih tadi. Dugaan Mr. K sementara ada dua sih. Pertama, bayangan yang dilihat Marco adalah Perospero bersama kekuatan candy miliknya yang sedang menuju Onigashima. Lalu yang kedua, kejutan tak terduga dari Oda Sensei. Aduh, aku bingung dah. Entahlah, kita tunggu saja masalah ini di chapter selanjutnya, oke? Next, kini kita pindah ke momen paling spesial, yaitu melanjutkan pertemuan Luffy dan Yamato yang kini mereka berdua sudah gak bertarung lagi ya, malah sudah santuy dan tenang di sebuah ruangan sempit di dalam kastil Kaido. Ruangan ini sempit dan jauh dari perhatian banyak orang sih, terbukti hanya mereka berdua saja kan yang ada di tempat ini. Kini Luffy memberi waktu 5 menit pada Yamato untuk bicara. Yamato pun memulai pembicaraan dengan Luffy yang poinnya sih Yamato ingin sekali menjadi Kozuki Oden, tapi ayahnya Kaido selalu menghajarnya berkali-kali jika Yamato bilang seperti itu. Alasan Yamato ingin jadi Odennya itu karena saat dirinya masih kecil, dia menyaksikan sendiri eksekusi epik Kozuki Oden, seorang samurai hebat yang harus mati di tangan Orochi dan ayahnya Kaido. Kematian Kozuki Oden telah nancap di hati Yamato hingga membuatnya bisa terinspirasi dan menangis akan meninggalnya Oden. Hingga akhirnya setelah momen eksekusi Odennya, Yamato dalam perjalanannya ke Kuri, di sana dia menemukan jurnal petualangan Kozuki Oden. Yamato membaca jurnal yang penuh dengan kisah spektakuler Kozuki Oden dan juga penuh catatan penting, membuatnya makin tergerak hatinya untuk melanjutkan impian dari sang legenda Kozuki Oden. Apalagi sekarang ya, menurut perspektif Yamato, para Akazaya telah meninggal, maka harus ada yang menggantikan mimpi Oden. Makanya, Yamato dengan pede akan meneruskan impian mendiang Kozuki Oden membuka negeri Wano Kuni agar terbuka untuk dunia. Dan bertarung bersama Monkey D. Luffy, walau itu harus mengkhianati ayahnya sendiri. BTW, di momen Yamato bilang akan meneruskan impian Oden, dia juga membuka topeng Oni dan pakaian longgar yang telah membuat ratusan juta fans One Piece di seluruh dunia penasaran. Begitu dibuka ya, muncullah sosok wanita cantik yang mulus, putih, seksi, membuat Luffy shock, padahal sebelumnya Yamato bilang dia anak laki-laki. Tapi guys, Yamato akhirnya jujur kalau Kozuki Oden adalah pria, maka Yamato pun begitu. Dalam hatinya, dia sudah memilih untuk jadi laki-laki, mengikuti jejak Kozuki Oden. Wow. Usai membuka tabir misterius tentang gendernya ya, Yamato juga melanjutkan ucapannya kalau Luffy sangatlah kuat. Tapi menurutnya, Luffy belum maksimal memanfaatkan kekuatannya. Kelakuan Luffy yang seperti itu ya, mengingatkan Yamato pada S. Gila ya, dari pertemuan Yamato dan Luffy ini bakal banyak hal dari masa lalu akan terhubung. Ingin sekali Mimin bahas di sini ya, tapi Mimin stop dulu aja di sini, biar lebih enak dibahas di konten tersendiri karena bakal berat pembahasannya. Anyway, kabar baik, minggu depan libur ge, lebih tepatnya chapter 985 keluar 2 minggu lagi. Lalu habis chapter 985 keluar ya, nanti bakal libur lagi. Pokoknya libur lagi. So, see you again next time. Adios ya Caramelos, stay safe everyone, salam Animania.